Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tri Retnasari. Untuk pembahasan kali ini kita masuk mengenai basis data terdistribusi. Yang dimaksud dengan basis data terdistribusi yaitu kumpulan data yang digunakan secara bersama yang saling berhubung secara logik tetapi tersebar secara fisik pada suatu jaringan komputer. Kalau karakteristiknya sendiri diantaranya yaitu kumpulan data yang digunakan secara bersama tapi tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Lalu komputer yang dihubungkan itu menggunakan jaringan komunikasi. Nah, data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Kemudian data pada masing-masing situs di bawah kendali satu DBMS dan masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Oke, lanjut mengenai keuntungan dari database terdistribusi. Yang pertama mengenai pengawasan distribusi dan pengambilan data. Nah, di sini jika sejumlah site yang berbeda dihubungkan satu sama lain, lalu seorang pemakai yang berada pada suatu site dapat mengakses data yang tersedia di site yang lainnya. Kemudian yang kedua, reliability dan availability. Sistem distribusi juga dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site individu atau mata rantai komunikasi antar site. Yang ketiga, kecepatan pemrosesan query. Jika sebuah query melibatkan data pada beberapa site, memungkinkan membagi query ke dalam subquery yang dapat dieksekusi dalam bentuk paralel oleh beberapa site. Perhitungan secara paralel mempercepat pemrosesan dari seorang pemakai query. Yang keempat, otonomi lokal, yaitu pendistribusian sistem mengizinkan sekelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan. Dan yang kelima yaitu keuntungannya ya, efisiensi dan flexibility. Data dalam sistem terdistribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinannya pun juga dapat dihapus. Nah, itu keuntungan dari database terdistribusi. Selain keuntungan, ada juga mengenai kerugiannya. Nah, yang pertama, harga software yang relatif mahal. Nah, hal ini disebabkan karena sangat sulit untuk membuat sistem database terdistribusi. Lalu yang kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar. Site-site yang termasuk ke dalam sistem terdistribusi itu beroperasi secara paralel, sehingga menjadi lebih sulit untuk menjamin kebenaran dari algoritma. Nah, adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Dan yang ketiga, yaitu biaya pemrosesannya cukup tinggi, di mana perubahan pesan-pesan atau penambahan perhitungan itu dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar site. Nah, kita bahas mengenai topologi distribusi. Di sini ada 5 topologi, mungkin yang sudah belajar mengenai jaringan itu sudah tahu ya. Yang pertama, fully connected network, lalu partial connected network, yang ketiga tree structure network, yang keempat ring network, dan yang kelima star network. Nah, dari topologi distribusi data ini masing-masing memiliki keuntungan dan kerugiannya. Contoh misalnya untuk fully connected network, keuntungannya kalau salah satu node rusak, maka yang lainnya
masih dapat berjalan. Tetapi kalau seperti ini biayanya cukup mahal ya. Sedangkan kerugiannya yaitu kontrol manajemen kurang terjamin. Lalu partial connected network, keuntungannya reliability-nya rendah, kemudian biaya pun juga dapat ditekan. Kerugiannya juga sama, kontrol manajemen pun juga tidak terjamin. Kenapa sih dari tadi kerugiannya itu kontrol manajemen tidak terjamin? Karena untuk datanya itu tersebar, berarti kan kondisi di mana datanya itu tidak hanya satu yang memanage, makanya dianggap kerugiannya yaitu kontrol manajemennya itu tidak terjamin. Lalu untuk tree structure network, keuntungannya bersifat sentral, kontrol manajemennya di sini lebih terjamin. Tetapi kerugiannya kalau node pusat atau yang tadi ya titik A itu rusak, maka semua pun juga akan rusak. Nah, catatan di mana setiap proses itu dimulai dari bawah. Lalu ring network, keuntungannya rusak satu, yang lainnya masih berjalan. Tapi kerugiannya ini juga sama ya. Kontrol manajemen itu kurang terjamin karena sifatnya itu desentralisasi, berarti menyebar. Dan yang terakhir start network, keuntungannya kontrol manajemen itu lebih terjamin karena sifatnya sentral. Reliability-nya pun juga rendah. Tapi kerugiannya kalau pusat rusak, maka yang lainnya pun juga rusak. Nah, itu keuntungan dan kerugian dari masing-masing topologi database terdistribusi. Kemudian kita bahas sekarang mengenai fragmentasi. Apa sih fragmentasi? Yaitu merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan di dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data, sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan data yang telah terbagi. Nah, fragmentasi data sendiri merupakan langkah yang diambil untuk menyebarkan data dalam basis data terdistribusi. Alasannya kenapa sih mesti disebar untuk datanya? Yang pertama yaitu berdasarkan penggunaan, yang kedua efisiensi, yang ketiga paralelisme, dan yang keempat mengenai keamanan. Nah, aturan dari pendefinisian itu ada 3. Yang pertama, kondisinya mesti lengkap atau komplit ya. Jadi seluruh data dari relasi global itu harus dipetakan dulu ke dalam fragmen. Kemudian fragmentasi tidak akan terjadi jika sebuah data item yang dimiliki oleh relasi global itu tidak dimiliki oleh beberapa fragmen. Kemudian yang kedua, rekonstruksi. Harus selalu mungkin untuk menyusun kembali tiap-tiap relasi global dari fragmen-fragmennya. Hanya fragmen yang disimpan dalam basis data terdistribusi yang dapat membangun relasi global kembali melalui operasi penyusunan kembali jika diperlukan. Dan yang ketiga, kondisi disjoint, di mana kondisi ini sangat berguna, terutama untuk fragmentasi horizontal. Sementara untuk fragmentasi vertikal, kondisi ini kadang-kadang suka dilanggar ya. Oke, jenis-jenis fragmentasi sendiri itu ada 3. Yang pertama ada fragmentasi horizontal, terdiri dari tapel-tapel yang dari fragmen global yang kemudian dipecah-pecah atau disekat menjadi beberapa subset. Nah, letaknya di mana sih kalau misalnya di dalam tabel? Namanya juga fragmentasi horizontal ya. Ini ditunjukkan oleh garis. Kemudian ada lagi fragmentasi vertikal. Membagi atribut-atribut dari fragmen global yang tersedia menjadi beberapa grup. Penggambarannya ya, ini. Lalu ada lagi fragmentasi campuran. Menggunakan fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal ataupun sebaliknya. Oke, kita langsung saja ke pemahaman lebih dalamnya lagi mengenai fragmentasi.
horizontal. Untuk fragmentasi horizontal, di mana tiap-tiap subset berisikan sejumlah tuple dari R atau relasi. Tiap-tiap tuple dari R harus memiliki satu fragmen sehingga relasi yang asli dapat disusun kembali. Nah, sebuah fragmen dalam fragmentasi horizontal dapat didefinisikan sebagai sebuah seleksi pada relasi global R. Oleh karena itu, sebuah predikat P digunakan untuk menyusun fragmen RI seperti berikut. Nah, sini menggunakan simbol selection untuk menyeleksi data untuk melakukan fragmentasi horizontal. Kita masuk ke contohnya saja nih. Misalnya jika ada bank yang memiliki dua cabang, yaitu misalnya Hillside dan Valley View, maka ada dua fragmen yang berbeda kan di sini. Kemudian fragmentasi horizontal itu dapat diuraikan sebagai berikut. Misal untuk deposit yang pertama, kita lakukan selection untuk branch name-nya Hillside. Nah, untuk deposit pertama kita simpan pada site Hillside. Lalu deposit yang kedua kita lakukan selection branch name-nya Valley View. Nah, fragmen deposit yang kedua ini kita simpan pada site Valley View. Nah, lanjut mengenai fragmentasi vertikal. Nah, di mana fragmentasi vertikal itu disempurnakan dengan menambahkan sebuah atribut yang disebut dengan tuple identifier atau tuple ID ke dalam skema OR. Sebuah tuple ID adalah sebuah alamat logik dari sebuah tuple. Nah, tiap-tiap tuple dalam R harus memiliki sebuah alamat yang unik, di mana atribut tuple ID sebagai kunci untuk penambahan skema. Nah, dalam fragmentasi vertikal, tiap-tiap fragmen R didefinisikan sebagai berikut. Dan simbolnya, karena kita menyeleksi sebuah tuple, maka kita menggunakan simbol projection, di mana RI sama dengan projection I kurung R. Contohnya, kita langsung aja. Ini masih yang tadi ya. Deposit, sebuah fragmentasi vertikal dari relasi ini dapat diuraikan sebagai berikut. Di sini ada tambahannya yaitu tuple ID. Kita buat deposit 3, projection, branch name, customer name, dan tuple ID dari deposit. Nah, hasilnya nih, jadi ambil berdasarkan tuple-nya. Lalu sedangkan deposit 4, projection account number, balance, dan tuple ID dari deposit. Nah, ini untuk fragmentasi vertikal. Lanjut mengenai fragmentasi campuran. Fragmentasi campuran itu diperoleh sebagai hasil baik dari skema fragmentasi horizontal ataupun skema fragmentasi vertikal pada relasi R, atau dari sebuah fragmen R yang diperoleh sebelumnya. Cara membangun fragmentasi campuran yaitu dengan menggunakan fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal ataupun sebaliknya, yaitu menggunakan fragmentasi vertikal pada fragmentasi horizontal. Nah, ini contohnya, misalnya relasi ini kita akan melakukan relasi di mana dibagi ke dalam fragmentasi deposit 3 dan fragmentasi deposit 4, yaitu secara vertikal. Selanjutnya, dan tadi ya yang fragmentasinya yang sudah dilakukan secara vertikal. Selanjutnya kita dapat membagi fragmen deposit 3 menjadi fragmen deposit 3A dan fragmen deposit 3B dengan menggunakan skema fragmentasi horizontal ke dalam dua fragmen berikut. Karena tadi kan deposit 3 kan sudah menggunakan fragmentasi vertikal, maka
pada saat skema fragmentasi campurannya itu kita menggunakan skema fragmentasi horizontal. Seperti ketentuan yang sebelumnya kan tadi dibilang kalau kita menggunakan fragmentasi vertikal maka skemanya menggunakan fragmentasi horizontal, atau sebaliknya kalau kita menggunakan fragmentasi horizontal maka skemanya fragmentasi vertikal. Nah, sini contoh deposit 3A, kita perintahkan selection branch name itu hillside, maka hasilnya seperti ini dari deposit 3 ya. Dan deposit 3B selection branch name valley view, deposit 3, maka hasilnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami mengenai database terdistribusi. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.